Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya, Ibu Rita Ayoningrum. Nah, sebelum kita memulai pelajaran, jangan lupa ya untuk berdoa dan poin-poinnya ketika Ibu menjelaskan harus diperhatikan dalam setiap slide. Oke, lanjut ya. Yang selanjutnya materi dari bab 4 kita tetap ya. Lanjut ke goldop. Apa sih goldop itu? Nah, goldop berasal dari bahasa Arab. Yang artinya godoba yang berarti merasa perasaan tidak senang dan panas karena dihina, diperlakukan kurang baik dan sebagainya. Nah, rasa sangat tidak senang dan panas tersebut mungkin karena dihina, disakiti hatinya atau dirampas haknya. Apa sih bentuk-bentuk dari goldop itu? Yang pertama, pandangan mata yang tajam dengan mata memerah dan jarang berkedip. Selanjutnya, wajah cemberut dan mudah terpancing emosinya. Jadi wajahnya tuh murung terus. Orang ngeliat tuh kayak sepet gitu. Jadi itu juga nggak boleh. Susah diajak berbicara baik-baik. Jadi ya gitulah. Orang bicara dia diem, orang bicara dia jawabnya eh, kayak judes gitu, juga nggak boleh. Terkadang melontarkan kata-kata kasar dan tidak enak didengar, ya itu juga nggak boleh. Bertindak anarkis, merusak sesuatu yang ada di sekelilingnya, itu juga nggak boleh. Semuanya dirusak, apa-apa dibanting, itu juga nggak boleh. Selanjutnya, apa sih dampak negatif dari goldop? Yang pertama, tidak dapat berpikir tenang dalam menghadapi permasalahan. Jadi hidupnya itu kayak kacau, pikirannya kacau, hatinya juga kacau ketika dia ada masalah. Selanjutnya adalah tidak dapat menyelesaikan permasalahan secara baik berdasarkan pertimbangan pikiran sehat. Jadi kayak pemikirannya itu, otaknya itu tidak berlaku. Jadi apa ya, yang digede-gedein itu kayak marahnya saja, emosinya aja gitu. Jadi dia nggak bisa mengontrol, jadi bisa dibilang kurang labil gitu ya. Selanjutnya, jika sering terjadi dapat menimbulkan tekanan darah. Nah, ini juga bisa menimbulkan penyakit juga. Itu juga dampak negatif dari goldop. Jadi kalian harus benar-benar menghindari goldop karena bahayanya juga begitu sangat-sangat merugikan diri kita sendiri. Selanjutnya, larangan bersikap goldop di sini juga sudah dijelaskan di dalam surat At-Mutakin. Nah, kalian bisa baca ya suratnya. Bisa dibaca, bisa dipahami, ada artinya juga ya, itu artinya orang-orang yang menafkahkan hartanya baik di waktu lapang maupun sempit dan orang-orang yang menahan amarahnya dan memaafkan kesalahan orang, Allah menyukai orang-orang yang berbuat kebajikan. Nah, ini sudah jelas ya. Allah itu benar-benar menyukai gitu kan orang-orang yang benar-benar bisa menahan amarahnya, memaafkan kesalahan orang. Siapa sih yang nggak pengen disukai, yang nggak pengen dicintai oleh Allah? Ya kalian harus bisa dong menahan amarah, kalian harus bisa dong memaafkan kesalahan orang lain. Allah saja maha pemaaf, ya enggak sih? Selanjutnya di sini contoh dari goldop. Orang-orang ini adalah orang mudah kehilangan akal dan mengedepankan emosi ketika marah. Ketika amarah keluar, tidak peduli melampiaskan rasa marahnya yang akhirnya menyebabkan pertengkaran dan kebencian dengan saudaranya sendiri. Nah, itu juga nggak boleh. Goldop itu amarahnya itu nggak bisa dikontrol.
Jadi saking nggak bisa dikontrolnya menimbulkan pertikaian, menimbulkan pertengkaran, nggak peduli siapapun itu, orang tuanya, saudaranya. Akhirnya apa? Eh, kebencian yang tidak akan pernah padam gitu. Benci terus, itu nggak boleh. Selanjutnya adalah tamak. Apa sih tamak itu? Nah, pengertian tamak menurut bahasa. Tamak berarti rakus hatinya, sedang menurut istilah, tamak adalah cinta kepada dunia harta, selalu berlebihan tanpa memperhatikan hukum haram yang mengakibatkan adanya dosa besar. Di sini sudah jelas ya pengertiannya dari tamak, ya bisa dipahami. Lanjut. Ciri-ciri dari tamak. Nah, yang pertama, terlalu mencintai harta yang dimiliki. Harta materi itu nomor 1, akhirat belakangan. Itu nggak boleh. Terlalu semangat mencari harta tanpa memperhatikan waktu dan kondisi tubuh. Jelas ya. Nggak peduli sama dirinya sendiri gitu. Harta terus yang dicari, nggak boleh. Terlalu hemat dalam membelanjakan harta. Saking hematnya terlalu perhitungan gitu. Selanjutnya merasa berat untuk mengeluarkan harta demi kepentingan agama dan sosial, itu juga nggak boleh. Padahal kalau orang yang benar-benar mengerti kepentingan agama dan sosial itu sesuatu ya hal yang harus gitu kan, nggak perlu eman untuk mengeluarkan harta. Selanjutnya adalah mendambangkan kemewahan dunia, jelas ya. Nah, sifat tamak ini akan menjerumuskan ke dalam bahaya riya, itu dampak negatifnya, serta akan mencabut kemanisan beribadah kepada Allah. Akhirnya ia akan menjadi hamba abdi kepada makhluk setelah Allah. Nauzubillahi min dzalik. Membebaskannya daripada perhambaan sesama makhluk. Jadi sudah dosa, merumuskan ke dalam bahaya riya, itu benar-benar bahaya banget. Selanjutnya contoh-contoh dari tamak. Ya, di situ sudah jelas ya. Di situ ada 3 orang yang lagi makan. Contoh gambar menunjukkan sikap tamak dalam makanan, bahwa seharusnya jatah temannya malah sekali diambil. Jadi yang tengah itu rakus banget ya, jatah temennya diambil gitu, temennya kayak nggak kebagian, dia makan sendiri. Itu juga nggak boleh. Tamak dalam makanan juga nggak boleh ya. Baiklah, terima kasih. Kita akhiri materi bab 4 ini tentang ghudzab dan tamak. Semoga kalian bisa menghindari akhlak tersebut dalam kehidupan nyata, karena sudah jelas ya mudorotnya, negatifnya, dampak-dampaknya itu juga sangat merugikan diri sendiri dan orang lain. Baiklah, terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.